Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya banggakan. Pecinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu dengan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan beberapa sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema pokok, dua tema pokok, yaitu dua hal yang perlu kita jauhi, yaitu zalim dan kikir. Dua pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jauhkan zalim dan jauhkan kikir, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan kitab, yaitu kitab Ibanatul Ahkam juz 4 Shahifah 376. Kitab Ibanatul Ahkam adalah kitab syarahnya kitab Bulughul Maram, yaitu juz 4 Shahifah 376 dengan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adz-dzulma fa inna dzulma dzulumatun fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqu syukha fa innahu ahlaka man kana qablakum akhrajahu Muslimun. Hadis yang sumbernya artinya adalah hadis yang sumbernya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutlah kamu semua pada kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman adalah yaitu kegelapan di hari kiamat. Kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutlah kamu pada bakhil atau kikir, karena sesungguhnya bakhil atau kikir adalah merusakkan kepadamu, merusak kehidupanmu, seperti halnya yaitu orang yang rusak sebelum kamu semua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-makna al-ijmali at-tahdhiru minadz dzulmi li su'i aqibati fil akhirati wa minal bukhli alladhi yakunu biha halakul umami. Makna secara universal atau ijmal adalah waspada atau hati-hati dari kita semua berbuat zalim, yang kedzaliman adalah akibat yang sangat buruk di akhirat. Dan juga kita semua hati-hati atau waspada dengan bakhil atau kikir atau bakhil, karena bakhil ini adalah sesuatu yang merusak sebelum, seperti halnya rusaknya umat-umat yang dahulu itu adalah karena bakhil atau kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Adlmu hakada ja'a fil hadisi aman fa huwa yashtamilu ala jami' anwa'i dzulmi sawa'un kana fi nafsin aw malin aw irdin bal hatta fil mu'taqadi. Kedzaliman ini adalah seperti halnya yang ada dalam hadis secara umum. Kedzaliman di sini adalah meliputi semua jenis kedzaliman. Apa itu kedzaliman kepada dalam hal yaitu jiwa seseorang, kedzaliman kepada harta seseorang, kedzaliman kepada yaitu harta benda atau tabiat, atau kedzaliman kepada sesuatu yang kita yakini. Jadi kita semua ini tidak boleh zalim kepada kita sendiri, kita tidak boleh zalim kepada orang lain, kepada saudara, apalagi kepada orang tua, zalim kepada orang lain, kepada tetangga, kepada family, zalim kepada sesama teman kerja, zalim kepada orang lain siapapun, tidak boleh berbuat zalim. Juga zalim, kita tidak boleh zalim dalam hal penggunaan harta orang lain. Tidak boleh kita menggunakan harta orang lain semena-mena atau menghancurkan harta orang lain, atau mungkin kita membunuh orang lain, membunuh jiwa orang lain. Apakah itu karena dendam, atau karena unsur lain, unsur kekecewaan dan seterusnya, atau unsur depresi, atau unsur hasud, yaitu tidak senang orang lain sukses. Ini tidak boleh, itu adalah bagian dari kedzaliman.
atau kedoliman dalam tabiat perangai yang baik atau terpuji. Jangan kita menghancurkan nama orang lain. Jangan kita semua itu bisa orang yang merusak nama baik orang lain dan seterusnya. Ini adalah bagian dari kedoliman. Bahkan juga di sini kedoliman dalam hal keyakinan. Kita semua orang Islam harus bisa meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kemudian juga kitab Al-Quran adalah kitab kita. Kemudian kiblat adalah Ka'bah kita. Sholat adalah kewajiban kita dan seterusnya. Kita semua tidak boleh keluar kedoliman, keluar dari agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agama yang hakiki, agama samawi yang perlu kita kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka tidak boleh dolim kita semua dalam hal keyakinan, yaitu kita keluar dari keyakinan, maka itu adalah bagian dari kedoliman. Dulumatun yaumal qiyamati. Kila hada ala dhahiri fayakunu dhulumatin ala sahibihi fala yahtadi yaumal qiyamati sabilan hatta yas'a nurul mu'minina baina aydihim wa bi aymanihim. Kegelapan pada hari kiamat. Di sini yang dimaksud adalah secara dhahir. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka orang yang melaksanakan zalim, orang yang melaksanakan aniaya, maka besok pada hari kiamat ia adalah dalam keadaan tidak percaya. Dirinya adalah diliputi dengan kegelapan pada hari kiamat. Maka pada hari kiamat tidak seseorang tersebut, orang yang zalim tidak akan mendapatkan jalan terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saudara-saudara yang lain diberikan jalan terang, karena orang yang zalim kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain, maka karena ia adalah berbuat zalim, ia tidak diberi jalan terang, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saudara-saudara yang lain yang tidak berbuat zalim diberi cahaya nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaju tulil amali al-iksaru min dzikril mauti. Solusi atau jalan keluar, yaitu kita semua, yaitu selalu tinggi berangan-angan yang berlebihan, adalah kita semua memperbanyak ingat kepada kematian. Ingatlah saudaraku, bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita tidak lupa, apa yang kita lupa segala-galanya, mencari harta, mencari sesuatu, semuanya adalah ilusi. Yang hakiki adalah amal-amal kita untuk bekal akhirat. Maka perbanyaklah amal kita untuk bekal akhirat. Mari kita semua song-song kehidupan ini, kehidupan yang seimbang, kehidupan yang di dunia untuk dunia dan akhirat untuk akhirat dan untuk dunia. Laksanakan ibadah juga, laksanakan kerja juga, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, laksanakan kerja dengan sebaik-baiknya, juga laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hidup yang seimbang, rasanya menjadi nikmat, rasanya menjadi menjadi kita bisa menikmati, pun kita akan bisa menghargai rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberi kemudahan, hidayah, pertolongan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga diberi kemudahan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Malah kita ukir sejarah yang baik untuk kita, untuk orang lain, untuk anak-anak kita. Mengukirlah sejarah dengan sejarah yang baik. Apabila kita mengukir sejarah dengan sejarah yang baik, maka kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.